Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 ruang lingkup sejarah. Apa saja ruang lingkup sejarah? Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Ruang lingkup sejarah yang pertama ialah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa ialah menyangkut kejadian yang penting, nyata dan aktual. Sejarah ini telah benar terjadi di masa lalu dan tidak berulang-ulang. Poin pentingnya, kejadian tersebut benaran terjadi di masa lalu. Tanpa adanya kejadian tersebut di masa lalu, tidak boleh disebut sebagai sejarah. Jadi, antara peristiwa yang terjadi itu harus terdapat hubungan sebab akibat yang terdapat dalam konteks waktu, pelaku, dan tempat. Peristiwa bisa dikatakan penting kalau kejadiannya bisa mempengaruhi terjadinya kejadian atau peristiwa lain yang sekarang maupun terdapat di kehidupan berikutnya. Adapun contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu Pertempuran Medan Area, Pertempuran 10 November, Pertempuran Bandung Lautan Api, Super Semar, peristiwa G30 SPKI, dan lain-lain. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Ruang lingkup sejarah kedua ialah sejarah sebagai kisah. Sejarah adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan, tafsiran manusia, ataupun kesan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Kisah yang disajikan pun dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara lisan, kisah dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, pidato, dan sebagainya. Kalau secara tertulis, kisah ini dapat dijadikan ke dalam bentuk cerita pendek, majalah, atau buku. Kisah yang disajikan pun berbeda-beda, tergantung dari pihak mana yang menceritakan kisahnya. Contoh kisah tentang perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Bila pihak Belanda yang berkisah, maka berisi tentang tentara Belanda melawan pemberontakan. Tapi bila pihak Indonesia yang berkisah, maka berisi tentang perang melawan penjajah Belanda. Contoh sejarah sebagai kisah, kisah api di Bukit Menoreh dengan settingan sejarah di Kerajaan Demak, kisah Bendeh Mataram dengan settingan sejarah di penjajahan Belanda, kisah Ken Arok dengan setting sejarah Singosari, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Ruang lingkup sejarah ketiga ialah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa cerita sejarah. Konsep ini merupakan ruang lingkup terpenting dari sejarah. Sejarah sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa lalu. Sejarah disusun secara sistematis dengan metode kajian yang ilmiah, kemudian menggunakan pemikiran yang rasional serta bersifat objektif untuk mendapatkan kebenaran dan fakta. Untuk lebih mudahnya, sejarah sebagai ilmu maksudnya sejarah dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan dan menambah wawasan. Contoh sejarah sebagai ilmu adalah mempelajari sejarah di sekolah dapat mengetahui dan memahami peristiwa masa lampau secara edukatif. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat ilmiah, yaitu empiris, objek, teori, generalisasi atau kesimpulan umum, dan metode ilmiah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Ruang lingkup sejarah keempat ialah sejarah sebagai seni. Kenapa bisa dikatakan sejarah sebagai seni? Ini karena perlunya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah itu supaya menarik. Karena sejarawan membutuhkan intuisi untuk memilih topik yang nantinya akan merangkai seluruh fakta yang ada sehingga menjadi sebuah kisah. Kemudian, imajinasi sejarawan digunakan untuk menyusun fakta-fakta sejarah yang berhasil ditemukan supaya menjadi utuh dan bulat, sehingga mudah dipahami kita semua. Konstruksi atau gambaran sejarawan tentang sebuah peristiwa jelas tidak bisa sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.
sehingga sejarawan membutuhkan imajinatif untuk merangkai fakta-fakta sejarah yang sudah tersedia. Oleh karena itu, sejarawan memiliki emosi untuk menyatukan perasaan dengan objeknya, agar para pembaca seolah-olah terlibat langsung dengan suatu peristiwa sejarah. Contoh sejarah sebagai seni yaitu seni pahat di candi-candi, ukiran-ukiran atau relief di candi, patung-patung di candi, wayang kulit, ondel-ondel, dan tarian-tarian daerah, serta banyak lagi yang lainnya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.